Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mereview jalan darat antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, ruas Bawang Keramat. Hari ini 18 Mei 2023, hari Kamis, sekitar jam 2 siang hari. Kita kembali melihat dan menyusuri jalan-jalan antar kecamatan yang selama Indonesia merdeka tidak pernah diaspal sama sekali. Jalan ini kalau ada yang bilang pernah diaspal, silakan datang lihat dengan mata kepala sendiri apa pernah diaspal atau tidak. Ini sejak Indonesia merdeka ini. Bahkan sejak bumi diciptakan Tuhan kemungkinan besar tidak pernah diaspal. Karena di tempat ini tidak ada jejak aspal sama sekali. Jalan ini adalah jalan off-road. Jalan yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh aspal ataupun beton. Cuma syukur alhamdulillah jalan ini sudah ada bekas tanah kapur. Sehingga mantap. Sehingga tidak berlumpur. Tapi di setiap tanjakan di jalan ini sangat-sangat rusak. Lihat ini jalannya terbelah-belah ini. Ini kalau ada yang baru belajar naik motor di sini ini pasti jatuh. Pasti jatuh. Karena betapa sulitnya ini jalan ini. Terbelah sekali. Baru berbatu-batu. Bahkan batunya banyak yang terlepas dari tanah. Sehingga ketika ban motor menginjak batu itu bisa-bisa tergelintir dan jatuh. Dan itu akan mengakibatkan korban yang fatal karena jalannya ini di penurunan dan menikung. Lalu sempit lagi. Cuma alhamdulillah tanahnya sudah tanah kapur, cuma tidak terawat. Andai kata tanah kapur ini digrider supaya rapi, supaya membentuk belakang tuturuga, kemudian dipres, dipadatkan dengan walas. Setiap habis musim hujan, ya, atau 2 kali setahun, atau setahun sekali lah, insya Allah jalan ini akan tetap nyaman dilalui. Tapi sudah 10 tahun Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Upaya dengan biaya yang murah seperti itu tidak dilakukan. Walaupun hanya ditimbun tanah kapur seperti ini, tinggal lapis saja kapurnya, tanah damat istilah orang di sini. Kemudian digrider, jangan gunakan bulldozer. Bulldozer itu tidak rapi hasilnya. Digrider, kemudian diwalas. Kalau itu dilakukan 2 kali dalam setahun, insya Allah jalan ini nyaman dilalui oleh kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Tapi sampai hari ini, jalan ini dibiarkan saja begini. Lihat, banyak sekali kolam-kolamnya ini. Ini kolam yang sama sekali tidak bisa pakai piara ikan di situ, karena ini jalan. Tidak juga bisa dipakai mandi, apalagi mau dipakai minum. Hanya mengganggu saja itu kolam ini. Jadi kalau ada juga capres yang berinisiatif untuk membangun kolam resapan, itu juga keliru. Sedangkan kolam terbuka begitu tidak bisa meresap air, apalagi itu di dalam ditutup mati. Hanya dikasih lubang-lubang kecil saja. Sama saja dengan pasang loyang itu. Begitu loyangnya full, selesai. Di musim hujan tanah tidak meresap. Tanah itu tidak meresap kecuali musim kemarau. Disiram air 1 gayung dia isap. Tapi kalau hujan berhari-hari, mana mau dia isap tanah? Tanah tidak bisa mengisap air kalau sudah berhari-hari. Makanya ada sungai yang mengalirkan air ke laut. Karena tanah tidak akan mampu menyerap air dalam jumlah yang besar. Tidak akan mampu. Kalau ada capres yang mengatakan bahwa tanah itu bisa meresap air, dia keliru. Tanah itu meresap air kalau airnya cuma sedikit. Tapi kalau hujannya berhari-hari, mana mau meresap? Kalau dia meresap tidak akan ada banjir. Tidak akan ada sungai. Ditelan semua oleh bumi. Kenapa ada sungai? Karena secara alami tanah tidak bisa meresap dan membawa air itu menuju ke laut. Makanya menata kota itu harus membangun gorong-gorong yang besar ke laut sebanyak mungkin, sehingga tidak akan ada
genangan air di sebuah pemukiman penduduk. Itu harus dipahami oleh capres, kemudian calon gubernur, bupati, wali kota, semua pemerintah harus paham itu. Ini bukannya menggurui dan bukan berarti saya lebih paham dari Anda. Tapi ini adalah hearing pendapat sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di dunia. Jadi inilah jalan antar kecamatan, ruas desa Bawang dan desa Kasango sampai mendekati desa Keramat yang sangat dekat dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jarak jalan ini dari ibu kota kabupaten mungkin sekitar 10 km. Karena dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu itu cuma 22 km. Jarak yang kita tempuh sekitar 1 jam lebih dengan kecepatan yang seperti saya lalui ini. Saya tidak bisa balapan, walaupun saya dulu hobi balapan. Sekarang saya lebih hobi pelan-pelan supaya dinikmati perjalanan, walaupun berbatu-batu jalannya ini sehingga motornya kita bergetar luar biasa. Kendaraan roda 2 di Taliabu ini umumnya menggunakan kendaraan bekas dari Sulawesi Tengah. Kenapa harus bekas? Karena mau pakai yang baru juga cepat rusak di jalan model begini. Tidak pernah diaspalin. Sedangkan di aspal, kalau aspalnya tidak baik, motor rusak. Aspal itu harus aspal yang mulus. Nah, apa istilahnya? Sensit kah, hot mix kah, apa yang jelas, yang bagus. Nah, tapi kalau jalan model begini ini, biar setan ketakutan. Lihat, banyak sekali kolam di jalan. Lihat, ini ada mobil yang sudah entah apa yang rusak ini. Ini sudah sujud mencium bumi ini. Ini dilepas bannya ini baru tidak ada dongkrak ini. Berarti tak lepas patah ini. Lihat ini. Ini akibat jalan rusak. Ini ada mobil Kodijaya dengan nomor plat polisi DN 8263CO. Nah, ini mobil mengalami kecelakaan di jalan ruas Bawang dan Kasango. Nah, lihat. Nah, lihat. Oh, ini patah as ini. Ini patah as ini. Nah, lihat, patah as. Asnya sudah dicabut, berarti patah asnya ini. Sehingga dia terlepas ini sementara jalan. Ya. Ini mobil tipe Hilux single cabin mengalami kecelakaan di ruas jalan antara desa Bawang dan desa Kasango karena jalan terlalu rusak parah. Ini jalannya terlalu parah kerusakannya sehingga kendaraan banyak mengalami kerusakan. Ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke desa Keramat dan Bobong. Kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Yaitu tadi kendaraan yang mengalami kerusakan di jalan. Kendaraan yang rusak di jalanan Taliabu ini banyak sekali. Ya, nanti kita akan video satu persatu. Kemarin saya ketemukan lagi trek yang tenggelam di tengah jalan. Treknya tenggelam di tengah jalan karena jalannya ini kan tanah liat. Taliabu ini tanah liat. Sebagian campur pasir, sebagian campur batu, tapi sebagian tidak. Di bagian yang tidak ada campuran pasir dan batu itu, di musim hujan dia gembur, dia berlumpur. Jadi harus timbul dengan tanah jenis ini, tanah Damato namanya di Taliabu. Tanah ini banyak di desa Keramat, ada berapa gunung isinya Damato. Jadi seharusnya pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu itu cukup beli Damato saja, satu trek cuma 350.000 atau 400.000 itu. Taruh 500.000. Pakai timbun itu semua jalan yang lumpur itu. Digrider, diwala supaya rapi, supaya nyaman orang berkendara, termasuk mereka juga. Mobil mereka Hilux double cabin 4x4 yang harganya mendekati 600 juta itu bisa melintas dengan nyaman di situ. Ya, ini kan Pemda kita ini mengadakan mobil 4x4 tipe Hilux tipe G.
untuk menghindari jalan lumpur. Jadi masyarakat jalan di PC, mereka jalan di dalam mobil yang harganya mendekati 600 juta itu. Pakai APBD uang itu, mau harga mobil itu pakai APBD pasti, tidak mungkin uang pribadinya mereka, karena itu mobil dinas. Di saat masyarakat berjalan di lumpur dengan kendaraan roda 2, mereka gunakan mobil yang harga hampir 600 juta. Mungkin mobil itu lebih 600 juta bisa dibeli. Ya, dia tidak tahu persis, jelas harga di dealernya mobil itu 400-an lebih. 400-an lebih. Jadi pasti pengadaannya itu dianggarkan, ya boleh jadi 600-an atau lebih 500 juta. Ya. Tidak mungkin pas harga dealer. Karena setiap pemerintah membuat anggaran belanja itu pasti dibuat lebih untuk keuntungannya kontraktor dan lain-lain. Nah, kita sudah masuk di wilayah Desa Kasango, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini Desa Kasango. Ya, sampai di sini masih jalan tanah ini. Aspal nanti sudah dekat masuk Desa Keramat. Begitu masuk Desa Keramat, ya kurang lebih tinggal 500 meter dari Desa Keramat baru kita melihat aspal. Ya, tapi itu pun dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Sudah lama, mungkin dari masih sebelum Taliabu mekar barangkali, atau mungkin setelah mekar, tapi sudah lama jalan itu. Ya, jalan ini sudah menjadi jalan kabupaten melalui keputusan Bupati tahun 2017. Ya, kalau ada yang tidak percaya silakan kirim nomor WA. Saya kirim dia punya bukti surat keputusan Bupati itu. Atau datang ke Taliabu supaya bisa lebih pasti, itu datang ke Taliabu. Di sini banyak yang tahu itu. Dalam bentuk PDF surat itu ada, sudah tersebar. Status jalan Taliabu, hampir seluruh kecamatan sudah jadi jalan kabupaten. Utamanya ruas Bobong sampai Lede, sampai Tolong, sampai Terdoli. Yang belum diaspal itu sudah jalan kabupaten dari 2017. Tapi hari ini 2023, 18 Mei 2023. Hari ini, Kamis 18 Mei 2023, jalannya masih tanah seperti ini, masih lumpur. Ya. Ini mungkin dari daerah pantai utara. Mereka semua berjalan di tanah yang sama. Jadi di Taliabu ini siapapun dia, entah pejabat ataupun rakyat jelata, semua berjalan di atas tanah yang berbatu atau berlumpur. Ya, saat ini kita jalan di atas tanah yang berbatu, tapi ini jauh lebih baik daripada lumpur. Ya, tapi sudah bertahun-tahun tidak mau dirapikan nih. Ini kan sebenarnya kalau sudah di Damato seperti ini, di musim hujan di grider ini, atau diwalas langsung saja. Kalau dia masih rapi, diwalas saja supaya batunya ini tertanam, jangan dia timbun begini. Ya, atau diinjak saja dengan ekskavator, baru diwalas supaya kasihan batunya tidak muncul di permukaan. Ini bikin rusak kendaraan ini. Kasihan masyarakat itu tiap hari ganti lahir. Ada saja yang datang ganti lahir. Mengapa demikian? Karena pica lahirnya. Apa tadi? Pipa bocor. Terpancar. Ya, sedikit lagi kita sudah mau sampai di jalan aspal. Nah, ini jembatan yang diperbaiki setelah di sini dulu ada mobil yang patah tirot di jalan ini. Nah, cuma banyak tidak terlepas. Kalau yang tadi itu banyak lepas tadi. Berarti asnya yang patah mungkin itu. Ya, cuma ada baiknya juga dia patah di jalan rusak karena kecepatannya rendah. Nah, cuma saya lihat juga yang punya mobil itu ya tidak mendukung perubahan, jadi ya dia akan menikmati kerusakan kendaraan di jalan setiap saat. Karena jalannya rusak itu dia akan merusak kendaraan juga. Sementara kendaraan yang rusak itu tanggung jawabnya yang punya kendaraan.
Ya, syukur kalau sementara rusak itu, di saat rusak itu ada stok dana di rumah. Tapi kalau tidak ada, ya kasihan. Kalau mobilnya tertinggal di jalan raya berbulan-bulan, bisa tambah rusak itu. Masyarakat mengharap kepada pemerintah untuk jalannya diperbaiki, itu pertimbangannya sangat banyak. Salah satunya adalah untuk pengembangan ekonomi, untuk peningkatan pendapatan daerah. Daerah ini akan maju kalau jalannya bagus. Karena di jalan yang bagus itu, kendaraan akan banyak yang melintas. Makin banyak kendaraan berarti pajak kendaraan akan makin banyak. Ketika pajak makin banyak, maka pendapatan daerah makin besar. Kan seperti itu logikanya. Kalau jalan tidak dibangun, ada lagi anggota DPR RI bilang jalan tidak penting, ya peningkatan pendapatan daerah akan berkurang. PAD kita sedikit. Karena PAD yang banyak itu terdapat di jalan. Kalau kita hanya memperbanyak dermaga, ya pajak masuk di dermaga itu palingan Rp2.000 per orang. Yang datang itu palingan 10-20 orang. Ya, taruhlah 100 orang, cuma 200.000 setiap kali kapal masuk. Taruhlah tiap hari ada kapal. Kalau 100 orang yang masuk kali Rp2.000, cuma 200.000 per hari. Berarti kalau 10 hari cuma 2 juta rupiah. 10 hari. Kecil sekali. Sementara membangun dermaga itu miliaran. Dan tidak memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tapi kalau coba bangun jalan aspal semua. Setiap motor darat ini pajaknya itu mencapai 400.000, bahkan 700.000. Ya. Mobil sampai 3 jutaan pajaknya. 1-3 jutaan pajaknya itu. Mobil itu. Apalagi trek. Ya. Besar pajaknya. Bayangkan kalau ribuan mobil. Atau ratusan ribu mobil. Bisa miliaran pendapatan daerah kita dari mobil saja itu. Belum dari dampak pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya jalan itu. Banyak sekali. Olehnya itu, mohon kepada pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai di daerah agar memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan. Ikut pendapatnya Pak Jokowi, itu benar sekali itu. Pak Jokowi itu presiden yang terbaik, gagasannya sangat tepat. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Saya dulu pernah dengar salah seorang calon bupati di tahun 2005 di Kabupaten Kepulauan Sula juga berpikir seperti itu. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Tapi 10 tahun dia jadi bupati, ditunggu-tunggu itu jalan dia bikin hampir tidak ada. Ada tapi sedikit sekali. Bobonggele saja bertetangga. Taliabu itu Kabupaten Kepulauan Sula dulu. Jadi Bobonggele itu masih bagian Kabupaten Kepulauan Sula. Bobonggele cuma 22 kilo tidak diaspal. Pada saat itu yang terbanting di jalan banyak sekali. Utamanya di tanjakan di Kebunnya Lauri. Istilahnya tanjakan Lombala, di atasnya Salati. Woi, minta ampun saat itu. Ada lagi telaga itu di seputaran Beringin Bawang. Wih, dia punya telaga pedalam sekali. Alhamdulillah sekarang telaga-telaga itu sudah mulai dikeringkan. Tapi hanya ala kadarnya. Bayangkan, sudah 2 periode tidak ada peningkatannya lagi. Dan yang lain juga, bayangkan, ini saja dekat sekali dengan ibu kota kabupaten ini barangkali cuma 8 km ini di tempat ini. Untuk lebih pasti masih mari datang ukur sendiri. Ya. Dekat sekali ini jalan ini ke ibu kota kabupaten ini. Ke istana mewahnya Bupati Taliabu dari sini dekat sekali. Tapi jalannya masih tanah ini. Cuma syukur di Tarudamato, Jadi kita agak masih ada kolom tadi tidak seberapa. Nah, oke, kita sudah sampai di jalan aspal. Diperkirakan tinggal 7 km sudah ada di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.